diskusi dan tanya jawab terlebih dahulu sekitar 10 menit untuk diskusi seputar testimoni yang telah disampaikan oleh para penulis-penulis berbakat kita ini, seperti itu. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan maupun hal-hal yang ingin ditanyakan kepada pada Bapak Ibu kita penulis hebat ini, kita persilakan seperti itu. Bisa melalui via room chat, juga bisa secara langsung ya Bapak Ibu. Dengan raise hand maupun interaktif juga kita open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Sesuai dengan apa yang Ibu paparkan tadi, jadi Ibu tidak bisa menyelesaikan karya Ibu sendiri ya. Mungkin bisa termotivasi teman-teman atau ibu bapak yang lain, juga termasuk Bapak Ustadz Kendi atau Bapak Nazwin, mungkin Bapak Ahmad, semuanya. Bagaimana kalau kita kumpulkan pohon-pohon amal kebaikan kita, ya? Kita, bagaimana kata Ustadz Ahmad Kendi kan, jangan dulu kita menunggu buku kitab amalan dari malaikat Atib dan Mungkar, Atib dan Akib dan Atib ya. Nah, jangan ditunggu malaikat itu yang menulis dulu, tapi kita yang menulis. Jadi kalau sepakat Ibu ya, rasanya mimpi lagi kalau kita mengeluarkan buku bersama, ini pohon-pohon kebaikan yang kita tanam masing-masing pribadi dalam bidang IPOLED Sosput Hankamnas ini. Mohon saran dan petunjuk. Jadi kita dapat bimbingan dari Bapak Ustadz nanti secara sharing atau gimana, sehingga kita menghasilkan sebuah karya yang bermacam terpadu dalam satu buku. Ya, jadi itu mungkin kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, terima kasih. Ibu mungkin bisa minta tanggapan ya dari Bapak Kendi, Pak. Ya, baik. Alhamdulillah, subhanallah. Itu ide yang brilian. Ya. Mungkin ilhamnya langsung diantarkan oleh malaikat juga tuh. Ya, jadi nggak usah nunggu buku catatan dari malaikat, kita aja yang terbitkan dulu sekarang. Suaranya agak dikuatkan sedikit, Ustadz. Kurang kuat ya? Gimana? Tes 1, 2, 3, kedengaran? Halo? Alhamdulillah. Ya. Sudah. Halo, cek 1. Ya, sudah. Ya, Pak, kedengaran? Sudah, Pak. Ya, insya Allah dalam praktek yang akan kita lakukan di 30 hari ke depan, salah satu yang akan kita buat itu memang sebagaimana sudah disampaikan di materi Emersia, ada namanya antologi. Jadi dalam 1 menit nanti kita bercerita menggunakan aplikasi, cerita tentang pengalaman pohon kehidupan kita tadi, yang memiliki banyak cabang-cabang hikmah, memiliki ranting-ranting inspirasi. Kita ceritakan dalam 1 menit masing-masing kita. Dari 1 menit itu mungkin bisa menghasilkan sekian halaman yang kalau dikumpul jadilah satu buku yang siap untuk diterbitkan. Terima kasih. Mudah-mudahan terlaksana. Alhamdulillah. Makasih Pak Ustadz. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik Ustadz, syukran Ustadz. Mudah-mudahan segera terrealisasikan ya Ibu ya semuanya. Mungkin ada iya, baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang lain sebelum kita masuk ke materi seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang lain?
Terima kasih. Yes, ya Bapak dipersilakan Pak. Kesempatan ini saya izinkan mohon bertanya lebih lanjut kepada Ibu Yuda ya. Tadi Ibu Yuda menyampaikan di dalam testimoni pembuatan pantun. Saya tertarik sekali juga tadi di chat juga saya lihat Pak Nazir juga ingin mendapatkan langkah-langkah mudah dalam membuat sebuah pantun. Nah, di sini saya ingin mengulang kembali mempertanyakan kepada Ibu Ida sesuai dengan pengalaman beliau bahwa di dalam sebuah buku yang termuat pantun ya, dari jumlahnya yang sangat banyak itu. Nah, apakah pada konsepnya pantun itu kan ada yang berbentuk pantun jenaka, kemudian ada pantun roman ya, yang baiknya itu berbentuk roman, kemudian juga ada yang berbentuk sindiran ya, sindiran, kritikan dan segala macam. Nah, di dalam menyusunnya itu nanti, apakah kita bedakan atau kita gabungkan saja antara pantun yang berbeda daripada jenisnya, antara jenis pantun jenaka dengan pantun yang sifatnya kritikan, apakah itu kita pisahkan dalam penyusunannya atau tetap dipadukan saja? Nah, itu yang saya tanyakan kepada Ibu Ida. Terima kasih, Bu. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin di sini masih terhubung dengan Ibu Hilda ya Ibu. Mungkin bisa berbagi Ibu, ditanggapi Ibu. Ya, terima kasih Pak Akmal atas apresiasinya. Sebenarnya menulis pantun itu sebenarnya tidak ada pula trik khususnya gitu kan. Cuman kita harus tahu terlebih dahulu syarat-syarat sebuah pantun itu apa. Kalau secara umum kan pantun itu ada sampiran, ada isi. Sementara antara sampiran dan isi itu tidak saling berhubungan gitu kan. Cuman pembedanya dengan puisi itu karena rimanya gitu kan. Kalau pantun itu kan bersajak AB, kemudian bersajak AA gitu ya. Disitulah timbul keindahan bunyinya. Jadi kalau kita mau menulis sebuah pantun, ya langkah awal yang harus kita lakukan ya menulis isinya dulu. Nah, kalau kita sudah menulis isinya, nah kita tentukan isinya itu kita maunya sajaknya AAA atau sajaknya AB gitu kan. Kalau kita mau AAA ya kita bedakan antara isi baris ketiganya dengan keempatnya itu. Tapi kalau kita mau AAA ya disamakan akhirannya gitu. Itu kalau menulis pantun. Setelah kita dapat rimanya, baru kita cari sampirannya. Kita carilah kata-kata atau kosakata yang berakhiran sama dengan baris pertama dengan baris ketiga gitu kan. Baris ketiga dengan baris kedua dengan baris keempat yang akhirannya sama gitu. Nah, itu kalau kita menulis sebuah pantun. Dan kalau saya cara gampangnya supaya lebih cepat mendapatkan sampiran, langsung cari di Google gitu kan, searching kosakata dengan berakhiran dengan akhiran A gitu kan, kosakata dengan akhiran ba misalnya gitu. Langsung keluar dia nanti banyak Pak. Jadi kita tinggal memilih dan menyusun larik yang bagus dengan menggunakan kata tersebut gitu. Jadi sebenarnya pantun itu kan permainan kata-kata saja sehingga menimbulkan bunyi yang indah dengan maksud tertentu kita sampaikan gitu. Apakah kita mau memberikan nasihat, apakah kita mau memberikan pantun jenaka gitu kan. Jadi kita tentukan dulu apakah kita mau nulis pantun nasihat atau pantun jenaka atau pantun muda-mudi atau pantun apa gitu. Nah, kebetulan waktu teman-teman saya menulis pantun, saya minta karena ini seluruh guru, berarti kan seluruh guru mata pelajaran gitu ya. Jadi yang pertama saya minta, ayo ibu-ibu tulis dulu pantun yang berhubungan dengan mata pelajaran masing-masing. Jadi lewat pantun itu silahkan promosikan
mata pelajarannya sendiri-sendiri gitu kan. Seperti saya bahasa Indonesia ya lewat pantun itu saya sampaikan bahasa Indonesia itu menyenangkan, belajar menulis narasi itu mudah gitu. Jadi saya sampaikan promosi tentang bidang studi masing-masing itu lewat untaian kalimat-kalimat dalam pantun gitu. Seperti itu Pak. Jadi kalau kita mau dalam penyusunannya menjadi buku, nah itu tergantung kelompoknya. Kalau kita menggabungkan semuanya berbeda makna, satu lucu, yang satu lagi pantun nasihat misalnya kan, berarti kan berbeda topiknya. Nanti akan sulit pembaca untuk mencernanya. Tapi kalau dia kita kelompokkan, misalnya teman saya menulis pantun, nah rata-rata isi pantunnya itu tentang agama misalnya kan. Nah, jadi kita kelompokkan. Makanya di situ setelah seluruh guru menyerahkan pantun, saya yang mengelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil yang lalu saya beri judul. Nah, itu dia. Jadi kita membantu memfasilitasi teman-teman untuk menulis karyanya gitu, Pak. Oke Ibu, terima kasih Ibu, sangat inspiratif sekali ya Ibu. Jadi ternyata bisa juga kita searching dulu di Google kalau seandainya terbentur dengan sampiran-sampirannya gitu ya Bu, mencari kata-kata yang pas, yang tepat seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk sesi diskusi pada sesi pertama ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk selanjutnya, yaitu kita akan memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti barangkali yang paling kita tunggu-tunggu seperti itu. Dari tadi kita menyampaikan bahwasannya webinar kali ini mengangkat satu tema